Halo Sobat Solid, jumpa lagi di Gadget Solid Channel. Kali ini kita akan review sebuah smartphone yang rasanya membuat kita berpikir mau beli atau nggak nih. Mau beli tapi banyak alasannya, nggak beli tapi ada alasannya juga. Jadi smartphone ini tuh rasanya belum familiar bagi saya karena baru pertama kali kita bahas di channel ini. Smartphone ini adalah Infinix Note 7 dan kita mau lihat nih dengan harga 2,5 juta kita bisa dapat apa aja dan memastikan layak dibeli atau enggak. Dan sebelum kita lanjut nih, ada baiknya Sobat Solid klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita. Kita lihat dulu di bagian desainnya. Desainnya ini tuh anti mainstream, terutama di bagian kameranya yang memiliki desain circle dengan setup 4 kamera dan 1 flash. Kalau kita lihat sekilas bentuknya seperti emoticon dengan lingkaran yang cukup besar rasanya ya. Dan nggak ada fingerprint di bagian belakang karena Infinix menyematkan pada bagian samping menyatu dengan fungsi power. Untuk warna yang saya pegang ini adalah forest green dengan finishing pola garis yang menarik, atau Infinix bisa menyebutnya dengan game cut dengan sentuhan semburat warna pelangi jika terkena cahaya. Ada pilihan warna lainnya seperti Ether Black dan juga Bolivia Blue. Jadi Sobat Solid bisa memilih sesuai selera saja. Untuk materialnya terbuat dari polikarbonat tapi kelihatan seperti ala-ala kaca gitu ya. Dan untuk layar bagian depan nih, Infinix Note 7 ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusinya 720 pixel HD+. Kualitasnya sih cukup detail dan jernih, juga sudah diproteksi Corning Gorilla Glass. Untuk ukurannya terbilang gede ya karena mencapai 7 inch, tepatnya sih 6,95 inch. Dan kalau mengoperasikan menggunakan satu tangan masih bisa, tapi tidak bisa dikatakan nyaman juga. Ada punch hole yang berfungsi untuk menyematkan kamera selfie di bagian depan, di bagian kiri atas layar ya, sehingga menambah kesan kalau desain Infinix Note 7 ini tuh nggak ketinggalan zaman dan nggak kelihatan seperti HP murah. Untuk cutting sisi HP ini terbilang cukup halus juga, nggak begitu kasar. Bezelnya juga cukup tipis. Untuk slot SIM-nya juga ada 3, 2 untuk SIM dan 1 tambahan untuk memori eksternal. Padahal HP ini dibanderol dengan harga di angka 2 jutaan loh. Untuk spesifikasi yang ditawarkan menurut saya nggak murahan. Chipset yang dipakai MediaTek Helio G70 dengan 12 nanometer menggunakan user interface XOS Dolphin versi 6 dan berjalan di Android versi 10. Untuk RAM-nya pun terbilang gede ya karena Infinix ini memakai RAM 6GB sedangkan internal storage-nya 128 GB. Perpaduan yang mantap antara MediaTek Helio G70 dengan RAM 6GB. Chipsetnya ngebut, RAM-nya juga lega. Dan untuk ngegame PUBG nih, settingan Smooth Ultra atau HD High. Untuk COD Mobile, settingan grafiknya ada low dan bisa medium juga. Sedangkan untuk frame rate-nya bisa sampai high. Untuk multitasking juga tidak ada masalah. Untuk nonton streaming ataupun aktivitas-aktivitas harian dalam kita bekerja, kinerjanya juga oke. Yang pasti performa dan kinerja udah bisa diandelin banget. Dan untuk bagian baterainya nih, Infinix ini disematkan dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah didukung fast charging 18 watt menggunakan micro USB. Untuk pemakaian normal bisa tembus 2 harian, kalau untuk ngegame bisa tahan seharian. Pengisian dayanya menurut saya memang agak lama sih ya, dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu kurang lebih 3 jaman lah ya, sebanding dengan baterai yang tahan lama mungkin ya. Untuk fitur keamanan, ada face unlock dan fingerprint yang ada di bagian samping dengan kecepatan yang memuaskan menurut saya. Ada dark mode dan ada social turbo juga yang memiliki fungsi memaksimalkan penggunaan kuota terutama pada WhatsApp. Untuk fitur bawaan juga bisa dibilang lengkap lah untuk HP 2,5 jutaan inilah. Walaupun yang pasti nggak ada NFC. Dan kalau untuk speaker, Infinix Note 7 ini tuh dilengkapi dengan dual speaker. Yang menurut saya nih, suara yang dihasilkan nyaring, tapi jika kita set ke volume tinggi atau paling maksimal lah ya, bisa dikatakan suaranya terasa cempreng dan bassnya kurang dapet. Jadi menurut saya kurang bisa dinikmati sih untuk kualitas suaranya. Tapi setelah kita jalani
Untuk keperluan fotografi, Infinix ini dilengkapi dengan kamera utama 48 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, makro kamera 2 megapiksel, video low lightnya 2 megapiksel. Nggak ada ultrawide-nya, padahal sepertinya kita akan lebih membutuhkan kamera ultrawide-nya sih kalau saya ya. Dan untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel, bisa dibilang fitur-fitur di dalam kameranya cukup lengkap. Ada slow motion, short video, AI kamera, beauty, bokeh, super night, AR shot, panorama, dan dokumen. Sedangkan untuk perekaman video mentok di 1080 30 fps dan sudah ada anti-shake atau edge-nya. Kalau warna yang dihasilkan menurut saya ya terkesan oversaturation. Nanti kita coba langsung lihat hasilnya. Solid, kita merekam menggunakan Infinix Note 7 dan ini tuh resolusinya 1080 30 fps. Di Infinix ini tuh udah ada anti shake nya atau edge-nya, cuma nanti kita lihat sepertinya hasilnya akan stabil atau kurang stabil gitu ya, walaupun dia sudah ada anti shake nya. Jadi nanti Sobat Solid bisa tinggalkan diskusi juga bareng kita di kolom komentar gitu. Oke, untuk hasilnya sih cerah ya, kalau dilihat dari saya lihat di kameranya ini hasilnya bagus, terang gitu, terus jelas juga. Sekarang kita coba untuk kamera depannya. Untuk kamera depannya hasilnya seperti ini. Jadi ini memang kondisinya kalau kita di luar dengan kondisinya cahayanya sangat over karena memang siang hari jadi terang sekali. Sobat Solid bisa lihat untuk warna yang dihasilkan pun dia memang kelihatan ngejreng gitu ya. Oke, kalau di agak redup gini, agak adem gitu, dia warnanya kelihatan natural sih. Oke, saya rasa sih cukup untuk hasil videonya ya. Setelah kita bahas nih dari segala aspek, Infinix ini memang menargetkan para profesional muda yang mencari smartphone dengan spesifikasi mumpuni untuk pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, tapi tetap ada fitur-fitur menarik di dalamnya. Nah, kalau Infinix Note 7 ini dengan harga 2,5 juta sih, menurut saya yang didapat juga sudah banyak dan memuaskan. Hanya saja untuk service center mungkin belum tentu ada di tiap kota. Kalau dari segi layar sih dengan ukuran hampir 7 inch ya, mungkin menyesuaikan keselera dan kebutuhan para Sobat Solid masing-masing juga lah. Itu dia hasil review kita untuk Infinix Note 7, semoga dapat membantu Sobat Solid menentukan pilihan. Dan jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini, serta nantikan video kita selanjutnya. Bye!